Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, aman, aman, aman. Untuk Indonesia malam ini. Ya, untuk malam ini aja. Ya, oke teman-teman. Ya, kita sudah tahu ya bahwa sebuah berita itu yang dimana yang terjadi di Aceh gitu ya, bencana alam yang terjadi di Aceh itu merupakan bencana alam yang sangat luar biasa dan menelan banyak korban dan ini menjadi perhatian kita semua, di mana pemerintah ini harus berbenah diri, mulai dari sistem pengawasan, kemudian penerapan terkait sistem ataupun aturan tersebut. Nah, yang dimana pemerintah ini harus bisa melakukan yang namanya pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang terarah, terukur, dan berkelanjutan gitu ya. Tidak ugal-ugalan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak terlalu mementingkan oligarki gitu ya. Yang dimana masyarakat Indonesia itu sendiri itu jauh lebih penting dibandingkan oligarki tersebut. Ya mungkin pemerintah berpikir tentang ekonomi, 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 dan sumber daya alam ataupun aset negara tersebut yang katanya Pak Prabowo bahwa kelapa sawit adalah aset negara yang harus dijaga dan juga itu juga menjadi sebuah perhatian gitu ya bagi kita semua, yang dimana aset sebuah negara itu memang harus betul-betul dijaga kan, tapi kita juga tidak bisa mengkesampingkan warga lokal ataupun masyarakat Indonesia yang terkena atau dampak ataupun impact dari uh, kelapa sawit tersebut. Dan kita tahu bahwa Indonesia saat ini tuh mengalami apa ya perubahan iklim yang sangat luar biasa sehingga memicu yang namanya bencana alam yang luar biasa dan kita sebagai masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia harus bekerja sama untuk memitigasi terkait bencana alam tersebut. Ya mungkin hari ini seluruh pemerintah ataupun pejabat negara itu menikmati hasil dari penjualan kayu, sawit, dan lain-lain. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat muda gitu ya, masyarakat muda Indonesia itu harus protes gitu terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini. Yang dimana pemerintah Indonesia yang saat ini tuh belum bijak dalam melaksanakan ataupun melakukan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berkelanjutan dan uh, bernilai keadilan gitulah pada kita semua. Yang dimana mereka saat ini tuh masih bisa menikmati terkait penebangan hutan secara masif liar dengan mengizinkan secara ilegal ataupun yang lain-lainnya, kemudian menambang dengan mengizinkan tambang-tambang ilegal dan duitnya mereka nikmati sendiri, masuk kantong sendiri dan lain-lain. Dan kita sebagai masyarakat ini, masyarakat mudanya itu yang akan terus tumbuh dan hidup di masa depan, ya kita akan menerima dampak negatifnya tentunya teman-teman terka- terkait longsor, banjir, dan lain-lain. Karena hutan kita sudah dirusak ataupun alam kita sudah dirusak oleh generasi tua ataupun pejabat Indonesia yang hidup saat ini. Mereka itu tidak merasakan dampaknya karena mereka sudah mungkin sudah tidak ada gitu ya sekitar 40-50 tahun ke depan gitu ya. Mereka ya sudah mati, mereka tidak akan merasakan. Kita yang sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat mudanya itu akan merasakan hal tersebut. Dan itu menjadi polemik bagi kita semua. Dan seharusnya pemerintah itu harus memikirkan pengelolaan sumber daya alam yang sustainable gitu, nah berkelanjutan bukan hanya mementingkan saat ini saja dan mengejar apa ya target gitulah target setiap pemilu gitu, yang dimana setiap presiden itu memiliki target A B C D E F G dan menghalalkan segala cara dengan membabat hutan yang penting target mereka berhasil ataupun tercapai gitu, tak seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian kita semua. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muda gitu ya, anak-anak muda Indonesia, mahasiswa ataupun yang lainnya, generasi muda Indonesia itu harus bisa gitu ya memprotes ke pemerintah untuk melakukan berbenah sistem terhadap sistem yang terjadi di Indonesia, kegagalan sistem di Indonesia, kegagalan kebijakan di Indonesia, kegagalan pengawasan di Indonesia, kegagalan implementasi kebijakan di Indonesia. Mungkin kebijakan sudah bagus akan tapi ya banyak oknum-oknum dari pemerintah Indonesia. Kenapa ya disebut oknum ya? Pemerintah Indonesia yang buruk gitulah. Pemerintah Indonesia yang buruk ini melakukan tindakan sewenang-wenang penyelewengan gitu kekuasaan yang dimana memberikan izin tambang ilegal asalkan ada fee lah yang dia dapat gitu dari yang pengeluar izin tersebut. Nah, itu juga menjadi apa ya faktor utama terkait bobroknya sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini teman-teman harus bisa memprotes pemerintah. Bagaimana kita harus berbenah diri bersama-sama. Mungkin kita tidak sepenuhnya harus menyalahkan pemerintah kan, tapi kita juga harus bisa menyalahkan diri kita sendiri yang berkebiasaan buruk gitu ya. Yang dimana banyak masyarakat Indonesia juga melakukan penebangan liar, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan tentunya masih tinggi pemerintah sih, masih
dipegang kendali oleh pemerintah, kayu-kayu log itu. Bagaimana bisa kayu-kayu tersebut itu bisa hanyut gitu ya, yang dimana potongannya rata, kata Kementerian Kehutanan malah itu bukan penebangan liar kan, tapi pohon yang hancur, hanyut, dan rebah karena longsor dan banjir tersebut yang terbawa arus. Kok bisa kayu tersebut itu potongannya rata, rapi, terus ada nomor-nomornya? Tak masuk akal. Cabut itu. Siapa namanya? Menteri Kehutanan, ganti yang baru, karena dia tidak bisa mengurus terkait kehutanan tersebut. Ganti.